Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Asma dari Ketujuh Jemaat Yesudipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis ini tanggal 18 Januari tahun 2024 dan judulnya adalah Kesaksianmu Sangat Teguh. Sementara judul besar untuk pelajaran pekan ini adalah Tuhan Berkuasa. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulaikan pelajaran kita saudara. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sahabat di hari Kamis ini, kami mohon Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, apakah kesaksian Tuhan yang sangat berkuasa? Kalau kita mempelajari dalam Wahyu 11 ayat yang ketiga, di sana dikatakan Tuhan memiliki dua saksi yang seringkali dikatakan dua saksi yang misterius. Dan salah satu daripada dua saksi itu kalau kita pelajari baik-baik adalah mengenai hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan adalah satu kesaksian yang sangat berkuasa daripada Tuhan. Baik, dan sebelum lanjut saudara, saya mau katakan hukum Tuhan sesungguhnya adalah cerminan daripada tabiat Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saat kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab bahwa antara hukum Tuhan dan dengan tabiat atau sifat-sifat Tuhan memiliki ciri-ciri yang sama. Sehingga artinya adalah ketika bicara mengenai hukum Tuhan, tidak hanya bicara mengenai larangan dan sebuah perintah, tapi ini bicara mengenai tabiat Tuhan, saudara. Sehingga artinya kalau hukum Tuhan menyatakan kesaksian atau menjadi sebuah kesaksian yang teguh, maka ini masuk akal karena tabiat Tuhan, karakter Tuhan tentunya kita percaya adalah sebuah kesaksian yang teguh yang menyatakan kebaikan Tuhan, saudara. Dan mengapa hukum Tuhan ini pantas menjadi sebuah kesaksian yang teguh mengenai Tuhan? Dan bagaimanakah karakteristik daripada hukum Tuhan? Kalau kita membaca Mazmur 19 di ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Ingat tadi, hukum Tuhan adalah cerminan daripada karakter atau tabiat Tuhan. Dan dikatakan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 ini, Taurat Tuhan adalah sempurna. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya oknum yang mutlak sempurna. Manusia memang harus dikatakan mengajar kepada kesempurnaan. Tapi kesempurnaan yang dimaksudkan untuk dimiliki manusia adalah sesuatu yang bertumbuh, saudara. Artinya sesuatu yang akan bertambah. Tapi kalau Tuhan dikatakan hukum Tuhan, tabiat Tuhan adalah sempurna, itu sesuatu yang mutlak. Ya itulah posisinya seperti itu, saudara. Dan kita bersyukur karena tabiat Tuhan itu sempurna, maka memberikan sebuah jaminan yang baik kepada kita. Karena tabiat seseorang akan dikatakan baik dan sempurna kalau itu memberikan dampak positif kepada orang lain. Dan begitu pula Tuhan. Hukum Tuhan, cerminan daripada tabiat Tuhan dikatakan sempurna karena memberikan dampak yang baik kepada kita. Lalu dikatakan peraturan Tuhan itu teguh. Kalau hukum Tuhan dikatakan sesuatu yang teguh, artinya tidaklah berubah. Tabiat Tuhan tidaklah berubah. Ini menjadi sebuah kepastian kepada kita. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan adalah Tuhan yang suka berubah-ubah. Buat apa kita beriman kepada Tuhan yang suka berubah-ubah? Artinya adalah besok-besok ada ketidakpastian karena Tuhan akan berubah juga. Tetapi karena dikatakan hukum Tuhan berubah dan hukum itu adalah cerminan daripada tabiat Tuhan, kita mendapat sebuah kepastian Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah dan beriman kepadanya sesuatu yang pastinya tidak akan pernah salah, saudara. Dan mengapa seseorang perlu memelihara hukum Tuhan? Apakah untuk keselamatan? Tentunya tidak. Tidaklah seperti itu. Hukum Tuhan tidaklah untuk seseorang melakukannya supaya dia mendapat keselamatan. Keselamatan ada di dalam Kristus. Jadi perlu untuk kita bahas mengapa seseorang perlu memelihara hukum Tuhan. Yang pasti bukanlah untuk mendapatkan keselamatan, karena apa yang dilakukan manusia tidak pernah cukup untuk dia berada di surga, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-165 dikatakan, besarlah ketentraman kepada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ada sebuah ketentraman. Kalau tabiat Tuhan kita percaya mendatangkan ketentraman bagi kita, maka hukum Tuhan karena dia adalah cerminan daripada tabiat Tuhan tentunya bisa memberikan ketentraman bagi siapapun yang memelihara hukum itu. Lalu dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kita lihat tadi ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, dan berbahagialah mereka yang merenungkan hukum Tuhan siang dan malam, saudara. Artinya sebuah kebahagiaan yang Tuhan janjikan, saudara. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada sebuah hukum dalam suatu negara, ada kekacauan,
Tapi ketika ada kebahagiaan, ada ketika ada hukum, maka ada keteraturan, ada kebahagiaan yang muncul. Begitu pula hukum Tuhan, saudara. Dan saat kita membaca ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, setelah ayat yang kedua berbicara mengenai seseorang yang suka merenungkan hukum Tuhan, maka ayat yang ketiga mengatakan orang-orang seperti itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang sudah pasti dengan asupan air yang melimpah, dia akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang sempurna. Ingat, Yesus pernah mengatakan untuk mengenali orang-orang baik adalah daripada buahnya. Tentunya kita rindu kita menjadi manusia-manusia rohani yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Lalu, hukum Tuhan menjadi perisai perlindungan. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita lihat orang berperang, tangan kanan membawa pedang, tangan kiri dia membawa perisai untuk melindungi dirinya. Itulah hukum Tuhan, menjadi perlindungan kita daripada pencobaan-pencobaan yang setan hadapkan kepada kita. Dan di dalam yang berikutnya, dalam Mazmur 119 ayat yang 105, sudah pasti sangat familiar kepada kita bahwa firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kaki dan juga jalan-jalan kita. Dan saat membaca ayat yang ke-109 dikatakan Taurat Tuhan tidak kulupakan, dan ayat yang ke-110 orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat daripada titah-titah Tuhan. Artinya adalah hukum Tuhan akan melindungi kita daripada sebuah penyesatan. Saudara bisa bayangkan Anda dalam sebuah perjalanan menuju ke satu tempat di dunia ini. Anda tidak tahu jalan, dan sekarang di era modern kita ada GPS, kita ada map dan melindungi kita daripada tersesat jalan. Tersesat jalan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, terlebih di tempat yang sangat mengerikan. Kita bisa bayangkan dalam perjalanan rohani kita, banyak kita hidup dalam sebuah pertentangan antara kejahatan dan juga kebaikan, antara pertempuran antara iblis dan juga Yesus. Iblis hadir dengan berbagai macam penyesatan. Apakah saudara tidak takut untuk tersesat? Ketika Anda takut untuk tersesat dan terjebak dalam penyesatan iblis, makanya hukum Tuhan menjadi sebuah perlindungan daripada penyesatan. Ingat, hukum Tuhan adalah gambaran daripada tabiat Tuhan. Artinya Tuhan sendiri lewat hukumnya akan melindungi kita daripada penyesatan. Dan berikutnya, hukum Tuhan menolong kita memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Lalu ayat yang ke-6, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Dikatakan tidak akan goyah. Artinya ada sebuah keteguhan. Karena mengapa seorang teguh? Kenapa sebuah pohon teguh? Karena dia punya akar yang kuat. Ketika kita punya akar yang kuat, makanya kita akan teguh. Bagaimana itu adalah punya hubungan dekat dengan Tuhan dan memelihara perintah-perintah Tuhan, saudara. Jadi saudara, saya ingin mengulangi apa yang saya katakan di awal. Hukum Tuhan teguh, peraturan teguh, tidaklah berubah. Artinya Tuhan tidaklah berubah. Artinya satu hal yang pasti menjadi kesaksian yang teguh bahwa hukum Tuhan menyatakan Tuhan itu tidaklah berubah. Tentunya menyembah Tuhan, beriman kepada Tuhan tidak pernah rugi, dan memelihara hukum Tuhan tidak pernah rugi juga, karena itulah gambaran daripada tabiat Tuhan yang mana Tuhan tidaklah berubah. Demikian pelajaran hari kami. Shalom saudara.